Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan mendengarkan kembali di audiobook novel keluaran Audiotune yang berjudul Di Balik Cadar Aisyah, buah karya dari autor Al-Maira, bersama saya pengisi suara Cahaya Harapan. Episode kelima, Sakit. Selamat mendengarkan. Pukul 00.30. Alfian membuka pintu apartemennya, lalu berjalan perlahan mendekati dapur. Sudah menjadi kebiasaannya selama sebulan terakhir sesampainya di rumah, dia akan langsung memeriksa apakah ada catatan untuknya dari Aisyah yang biasa ditempel di kulkas. Ternyata ada. Setelah beberapa hari, Aisyah tidak pernah memberikan pesan. Kali ini ada sebuah nota yang ditempel di kulkas untuknya. Saya mencari kotak obat, tapi tidak ketemu. Kalau ada, tolong simpan di depan pintu kamar jika Anda sudah pulang. Alfian langsung melihat pintu kamar Aisyah. Apa dia sakit? Gumam Alfian seraya berjalan dengan sedikit tergesa memasuki kamarnya dan tak lama keluar dengan kotak obat di tangannya. Alfian nampak ragu ketika dia berada di depan pintu kamar Aisyah. Namun kemudian memberanikan diri mengetuk pintunya satu kali. Kotak obatnya aku akan simpan di sini. Alfian segera menyimpannya di depan pintu. Tidak ada jawaban. Alfian lalu berpikir jika mungkin saja Aisyah tidak akan keluar jika dirinya masih ada di sana. Dia lalu berinisiatif untuk masuk ke dalam kamarnya, membuka dan menutup pintunya dengan sedikit keras agar Aisyah tahu jika dirinya telah masuk ke dalam kamar. Benar saja. Tak lama terdengar suara pintu kamar Aisyah terbuka lalu menutup kembali. Alfian yang masih berdiri di depan pintu kamarnya merasa sangat penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Aisyah membutuhkan kotak obat? Mungkinkah dirinya terluka atau sebenarnya sedang sakit? Alfian berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya, merasa sedikit khawatir jika saja keadaan Aisyah ternyata parah. Atau bahkan dia takut jika sebenarnya Aisyah sakit tapi salah meminum obat yang ada di kotak obat tersebut. Memikirkan itu, Alfian segera keluar kamarnya menuju kamar Aisyah. Dia segera mengetuk pintunya beberapa kali. Apa yang terjadi? Apa kamu sakit? Tanya Alfian dengan suara yang sedikit keras. Tak ada jawaban, semakin membuat Alfian khawatir. Bisa kamu buka pintunya sebentar? Tetap tak ada jawaban. Tentu saja dia khawatir. Berpikir jika terjadi sesuatu pada Aisyah, tentu saja dia yang akan disalahkan oleh orang tuanya, juga oleh mertuanya. Memikirkan itu, dia kembali mengetuk kamar Aisyah. Saya tidak apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam kamar. Lalu kenapa kamu membutuhkan kotak obat? Apa kamu terluka? Tanya Alfian penasaran. Saya tidak apa-apa. Aisyah memberikan jawaban yang sama, masih dengan suaranya yang pelan. Alfian termangu di depan pintu. Walaupun jarang mendengar suara Aisyah, akan tetapi tetap dia tahu jika istrinya sedang tidak baik-baik saja. Terdengar dari suaranya yang lemah. Alfian nampak bingung. Dia kembali berjalan mondar-mandir di depan kamar Aisyah. Sementara di dalam kamar, Aisyah berbaring dengan lemah. Sekujur tubuhnya basah oleh keringat. Wajahnya nampak sangat pucat. Aisyah mencoba melihat termometer yang sudah dia simpan di mulutnya. Dengan matanya yang sedikit kabur, Aisyah melihat termometer yang menunjukkan angka 39,6 derajat Celcius. Dengan segala upaya, dia mencoba untuk duduk, mengambil kotak obat di atas meja kecil di sampingnya, lalu mencari sesuatu di dalamnya. Tapi dia tak menemukan obat penurun panas di sana. Ya Allah. Aisyah meringis sambil kembali berbaring. Aisyah menitikkan air mata mengingat ketika terakhir kali dia sakit. Ada Umi dan adiknya Maryam yang mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Umi. Aisyah merintih memanggil sang ibu dengan air mata yang terus keluar membasahi bantal di bawahnya. Tak lama terdengar kembali suara pintu diketuk. Alfian suaminya kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aisyah kembali mengumpulkan tenaganya agar bisa kembali duduk.
berjalan mendekati meja, mengambil kertas, lalu menulis sesuatu di atasnya. Dia lalu berjalan mendekati pintu, kemudian duduk bersandar di sampingnya lalu mengeluarkan kertas melewati kolong pintu. Alfian melihat kertas yang keluar dari bawah pintu. Dia segera mengambilnya lalu membaca isi tulisan di atasnya. Saya butuh obat penurun panas. Tidak ada di dalam kotak obat. Alfian lantas mengerti jika Aisyah kini sedang demam. Dia kemudian dengan segera mencari persediaan obat yang ia simpan. Akhirnya dia menemukan obat itu. Obat yang lupa ia masukkan ke dalam kotak obat. Alfian segera memberikan obat itu pada Aisyah juga melewati bawah pintu. Minumlah segera obatnya, ucap Alfian di balik pintu. Aisyah mengambilnya, kembali berdiri dan duduk di atas tempat tidurnya. Membuka kemasan obat dan segera meminumnya bersama air yang ada di atas meja. Kini ia kembali berbaring di atas tempat tidur, berdoa dan berharap obat tadi bisa menurunkan panas tubuhnya agar dirinya bisa kembali sehat seperti sedia kala. Dia tak ingin sakit lebih lama lagi. Sudah cukup baginya Allah mengujinya dengan sakit selama 2 hari ini, dan itu sangat membuatnya menderita. Selain karena kesakitannya juga karena kesedihannya lantaran tidak ada yang mengurusinya. Alfian sudah kembali ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam. Dia yang baru saja mandi dan sudah berbaring di atas tempat tidur, tidak bisa memejamkan matanya untuk tertidur. Dia memikirkan Aisyah. Dia hanya bisa berharap jika obat yang diberikannya bisa menurunkan panas Aisyah, sehingga dia tidak perlu khawatir seperti ini lagi. Tapi kemudian dia berpikir, bagaimana jika panasnya tidak turun? Atau malah penyakitnya bertambah parah? Apa yang harus dilakukannya? Keesokan harinya, Alfian memutuskan untuk datang ke rumah sakit agak siang. Dia ingin memastikan dulu jika Aisyah sudah sembuh atau malah sebaliknya. Alfian mengetuk pintu kamar Aisyah. Bagaimana keadaanmu? Aisyah yang berada di dalam kamar merasa kaget karena Alfian rupanya belum pergi bekerja seperti biasanya. Sudah lebih baik, jawab Aisyah. Apa kamu yakin? Ya, jawab Aisyah singkat. Alfian masih berdiri di depan pintu. Dia tidak cukup yakin dengan jawaban istrinya walaupun dari suaranya memang sudah tidak terdengar lemah seperti semalam. Kamu harus makan sesuatu. Aku akan memesan makanan untukmu. Tak terdengar jawaban dari dalam kamar. Alfian berbalik dan mengambil ponselnya. Dia terlihat akan memesan makanan untuk Aisyah. Namun tiba-tiba Alfian kaget mendengar suara pintu kamar Aisyah terbuka. Tanpa melihat Aisyah berjalan mendekati dapur dan nampak bersiap untuk memasak. Alfian melihat Aisyah nampak segar, walaupun dia tidak dapat memastikan dikarenakan wajahnya yang seperti biasa tertutupi oleh cadar. Tidak usah merepotkan, saya akan memasak sendiri, ucap Aisyah sambil mencuci beras membelakangi Alfian. Syukurlah kalau begitu, jawab Alfian sambil berjalan mendekati kamarnya lalu masuk ke dalamnya. Beberapa saat kemudian Alfian kembali keluar dengan setelan rapinya. Melihat Aisyah yang masih sibuk memasak membelakanginya. Ini nomor ponselku. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku, ucap Alfian meletakkan kartu nama miliknya di atas meja makan. Aisyah tak bergeming. Dia tetap fokus pada masakannya. Alfian menunggu jawaban sambil menatap Aisyah dari belakang. Melihat tubuh yang dibalut baju syar'i berwarna merah muda yang tertutup dengan hijab dan cadar berwarna senada. Walaupun begitu, Alfian bisa tahu jika istrinya itu mempunyai tubuh yang kecil ramping. Dari telapak tangannya dia juga bisa memastikan jika Aisyah berkulit putih bersih. Alfian kini mulai merasa penasaran akan wajah Aisyah yang sebenarnya. Aku juga menyimpan uang di sini. Pergilah keluar untuk berjalan-jalan atau berbelanja. Sudah 1 bulan kamu di sini, tapi tidak pernah kemanapun. Kamu demam semalaman. Bisa jadi karena kamu stres. Karena di rumah terus. Alfian menyimpan amplop berisi uang di samping kartu namanya di atas meja. Aisyah langsung terdiam. Dia sedikit kaget dengan perkataan Alfian yang memberinya uang dan menyuruhnya keluar untuk berbelanja. Saya tidak memerlukan uang Anda. Anda memberi saya makan saja, saya sudah sangat berterima kasih, ujar Aisyah tanpa membalikkan tubuhnya. Kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Episode ini sudah selesai. Jangan lupa like dan tap love audiobook ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.